Aku suruh kamu hitung letra buat aku. Nggak ada satupun yang kena. Berani ganggu Bauge. Kamu cari mati ya. Minta ramal cuma buat hindari sial. Kamu malah mau ubah nasib. Masih aja ngotot ya. Aku kasih uang ke pengemis aja. Dia masih tahu senyum-senyum ke aku. Kamu ganti uang lotre aku. Pukul. Hancurin. Udah jangan pukul lagi. Udah jangan pukul. Mau pakai kompas jelek lu. Semprot dia. Udah jangan pukul, tolong jangan pukul lagi. Semua berhenti. Ngandelin jumlah nggak ada skillnya. Cewek brengsek ngapain lu? Polisi udah di jalan. Cewek brengsek sok ikut campur. Cabut. Sini minum dulu. Devi, aku bakal balas budi. Urus diri sendiri dulu deh. Nona Liu. Kan kamu suka bantuin dukun itu cari perhatian. Hari ini, aku bakal kasih tahu akibatnya cari perhatian. Pembunuhan keluarga Y akhirnya terbalaskan hari ini. Ramalan bilang, musuhku ada di hotel ini. Nona Liu. Kan kamu suka cari perhatian. Besok video kamu akan jadi headline. Cukup menterengkan. Kompas ini bisa tentuin arah. Tapi nggak bisa tentuin lantai. Sakit banget. Kejar. Jiwa dan energi bantu aku tembus kebenaran. Jatuh. Orangnya mana? Kamu ke depan, aku ke kanan. Oke. Aku nggak tahan lagi. Aku kepanasan. Wanita cantik ini, kamu keracunan obat api. Aku hanya bisa menutup meridianmu, tapi untuk menyembuhkan racun sepenuhnya, harus melepas bajumu. Dan menaruh mantra es di punggungmu. Maaf, maaf.
Ya Tuhan. Berapa banyak obat yang dia minum? Menguras setengah tenagaku. Bagaimana mungkin dia? Dia tidak punya tanda lahir. Tidak mungkin. Lagi. Biarkan aku tenang dulu. Kamu ngapain? Di dalam ini ada 2 juta. Kejadian tadi malam. Jangan kamu ceritakan sepatah kata pun, atau aku akan membunuhmu. Tadi malam. Tadi malam aku yang menyelamatkanmu. Bagaimana bisa kamu? Berapa kali? 3 kali. 4 kali. Aku tidak ingat. Pokoknya di akhir aku sudah lelah. Kamu masih kurang puas ya? Orang terakhir yang berani mengancamku. Kuburannya sudah ditumbuhi rumput setinggi 2 meter. Kamu ini wanita yang aneh. Pantas saja guruku menyuruhku turun gunung. Jangan ikut campur urusan orang lain. Berapapun kali. Kamu harus diam. Rumah ini. Kamera fokus ke sini. Aku adalah CEO Kianya Liren. Jangan sampai mereka menemukan aku dan kamu di sini. Berantakan sekali. Aku tidak mau terlibat. Wanita cantik, hati-hati ya. Aku duluan. Kamu gila. Ini lantai 18. Kamu sudah lihat berita hari ini. Ku dengar orang terkota kita. Kilyarga Liu akan berapa? Putri tetua keluarga Liu. Ternyata selingkuh dengan pengemis. Apa yang baru kamu katakan? Aku bilang, Liu Yunyan akan diusir dari rumah. Buruk, gadis cantik dalam bahaya. Pergi, ada urusan, minggir. Dukun brengsek. Akhirnya ku tangkap. Kuan ya, waktu itu dia melukai 2 saudaraku. Berani ganggu adikku. Sebut namamu. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Kuan ya, waktu itu dia juga menyelamatkan Liu Yunyan, wanita brengsek itu, dan membawanya pergi. Saya kira tidak bisa melapor ke Tuan Liu Hao. Liu Hao. Anak brengsek. Lihat kakekku. Cepat berlutut. Master Langit ini hanya berlutut pada langit dan bumi, tidak pada manusia. Kalau mau Master Langit berlutut, ayo. Tunjukkan kemampuanmu. Baiklah. Sudah lama tidak melihat orang yang nekat seperti ini. Hajar dia. Hari ini kakek akan menghancurkanmu. Hancurkan aku. Harus ada alasan untuk menghancurkan seseorang. Kuan Yakira adalah raja neraka hidup di ibu kota. Raja neraka hidup. Itu yang setiap main mahjong selalu curang dan dipukuli oleh kita. Bersembunyi di bawah tanah selama 3 tahun. Tidak pernah keluar. Anak muda, di dunia persilatan ada aturannya sendiri. Kemarin malam kau menculik Yunyan. Itu merusak bisnisku. Aku tidak bisa mengabaikan ini. Begini saja tinggalkan satu lengan. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Kemarin malam. Kalian adalah para dalang di balik kejadian kemarin malam. Wah, sekarang di dunia ini. Berbuat jahat bisa seenaknya saja ya. Kami bekerja untuk uang, itu juga bisnis. Kau menghalangi rezekiku. Jangan salahkan aku jika tidak ramah. Siapa kau? Aku bahkan tidak mengenalmu. Di ranjang kau tidak bilang begitu. Kita sudah kenal setengah tahun. Kau bilang akan menikahiku. Membuatku jadi direktur utama Liu Group. Memberiku separa saham. Kenapa? Sekarang ada pria tampan kau ingkar janji. Liu Yunyan, kau memang liar ya. Kakek masih di sini. Kau sudah mau membagi harta keluarga ke orang luar. Liu Yunyan, Timarmo, apakah masih ada kami para pemegang saham? Kami investasi miliaran yuan ke Liu Group. Semua karena menghormati kakek Liu. Bisa kau? Gadis kecil ini, senaknya berbuat keributan. Sekarang aku akan kumpulkan semua pemegang saham. Mencopotmu dari posisi direktur utama. Lau Jin, jangan terlalu emosi.
Yaner bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman. Anda belum lihat berita kan? Kejadian cucu Anda kemarin malam. Sudah jadi headline berita. Lai Yunyan, bagaimana kau menjalankan tugas sebagai direktur utama? Kakek Liu. Masalah ini, Anda harus memberikan penjelasan. Sekarang aku akan menarik semua dana 18 miliar. Jin Lau. Jin Lau, percayalah padaku, berita ini tidak benar. Kamu diam. Liu Tianshou. 30 tahun persahabatan. Kamu tidak bisa menghancurkan aku jika masalah ini tidak diselesaikan. Grup Liu akan bangkrut. Obligasi 30 miliar. Akan jatuh tempo dalam 2 bulan. Apa yang akan kamu bayar? Liu Yunyan, kamu masih berani berdiri di sini. Kamu berlutut. Aku akan kamu. Apakah hanya sampai di sini? Sakit. Serukan. Salah. Tidak ada waktu bermain dengan kalian. Bicara, siapa yang menyuruh kalian? Aku tidak salah, aku difitnah. Kamu masih keras kepala. Yaner. Kakek tahu, Kianya Liren adalah perusahaan yang kamu bangun. Tapi kamu melakukan kesalahan besar. Kakek kali ini mungkin tidak bisa menyelamatkanmu. Lihat video itu benar. Di pagi hari di hotel juga benar. Kamu masih bilang tidak salah. Kakek. Lai Yunyan, pergi. Kamu menghancurkan perusahaan, sekarang mau membuat kakek marah. Kamu sampah keluarga Liu. Aku dan kakekmu 30 tahun persahabatan. Melihatmu tumbuh besar. Selalu mendukungmu. Menjadi ketua grup. Perbuatanmu hari ini membuat kami para pemegang saham lama kecewa. Membuat kakekmu sedih. Kamu tidak pantas. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu bilang, siapa pria di video itu? Kakek. Dia menantu kakek. Kami sudah menikah. Apa? Sungguh tidak masuk akal. Liu Yunyan. Kamu malah menggoda pria pendatang untuk menikah. Hari ini aku akan menghukummu untuk kakek. Liu Yunyan. Kamu gila ya? Kamu menikahi pengemis. Kakek Liu. Aku harus menarik investasi. Liu Yunyan bahkan tidak mau menikahi cucuku. Sekarang malah menikahi pengemis. Liu Yunyan, kamu benar-benar lebih hina dari pelacur. Bisa sampai berhubungan dengan pengemis brengsek ini. Pengemis busuk. Bisa masuk ke pintu keluarga Liu. Tidak malu melihat diri sendiri. Wajahmu yang seperti binatang. Kamu tahu siapa aku? Lihat kamu yang melarat ini. Selain jadi pengemis busuk, kamu bisa apa lagi? Aku kasih tahu. Aku adalah yang terhebat di dunia. Xiao Tianxi. Ternyata setelah lama, kamu cuma dukun brengsek. Cepat, singkirkan kakimu yang kotor itu dari pintu keluarga Liu. Kamu ini anak haram yang tidak punya ibu. Berani bilang sekali lagi. Aku bilang Yunyan, kakak baikku. Tidak cari ayam atau itik, malah cari orang tolol ini. Aku tidak hanya bilang, aku juga akan memukulmu. Cukup. Kakek, lihat dia. Belum menikah pun, sudah berpihak keluar. Kalau sudah menikah, apakah keluarga Liu akan ganti nama? Perusahaan Liu yang megah. Kali ini, akan hancur di tangan cucunya sendiri. Yunyan. Orang yang kamu bilang. Benarkah dia? Perkawinan adalah urusan seumur hidup. Tidak boleh sembrono. Kakek Liu. Kakek, baik-baik saja. Cepat telepon dokter. Kakek, ini semua salahku. Semuanya salahku. Kakek. Liu Yunyan. Kakek mati karena orang seperti kalian. Bagaimana kamu tahu kakek Liu pasti mati? Apakah dari awal?
Kamu sudah tahu dia tidak bisa diselamatkan. Jangan bikin ribut. Kamu berani berbuat onar di sini. Hari ini kalian tidak akan bisa pergi. Kalau kakek tidak bisa diselamatkan, aku akan minta kalian berdua bayar nyawa. Diam semua. Halo Dr. Sheng, cepat datang ke rumah kami. Kakek saya batuk darah. Tidak ada gunanya. Dokter biasa tidak bisa sembuhkan. Dr. Zhang adalah dokter terbaik di Jiangcheng. Bagaimana mungkin dia tidak bisa sembuhkan kakek? Kalau kamu masih bicara sembarangan, aku akan ambil nyawamu. Keluarga Liu ini. Kenapa selalu mau ambil nyawa orang? Baik, kalau bisa sembuhkan nyawaku untukmu. Saat seperti ini baru tahu. Sebuah keluarga tetap perlu pria. Liu Yunyan. Saya bisa meminta Master Wang. Tapi kamu harus turun dari jabatan ketua. Kamu benar-benar bisa meminta Master Wang. Tentu saja. Master Wang. Tapi dia tidak bisa dipanggil hanya dengan uang. Saya hanya beruntung mendapatkan satu resep darinya. Tidak pernah punya kesempatan bertemu langsung. Sepertinya kamu belum banyak melihat dunia. Master Wang adalah murid dari Raja Obat. Generasi ke-76. Perilakumu tadi sangat tidak sopan. Silakan saja. Panggil dia. Lihat apakah dia bisa menyelamatkan kakek Liu. Bahkan Master Wang tidak bisa menyembuhkan. Apakah kamu bisa? Jangan bicara sembarangan. Tentu saja. Hanya 5 menit. Jangan berbuat onar lagi. Baik, saya setuju. Asalkan kamu bisa memanggil Master Wang, saya akan segera mengundurkan diri sebagai ketua. Baik. Cepat. Kakek. Kakek ini salah saya. Salah Yunyan. Siapa bilang ini salahmu? Jelas ada orang yang sengaja. Master Wang, bahkan Anda tidak bisa menyelamatkan kakek? Bisakah Anda mencari cara lain? Bukan saya tidak mau menyelamatkan. Tapi saya benar-benar tidak bisa. Kecuali Guru saya Deo Zanshiu Luo Ada di sini. Mungkin masih ada cara. Di mana dia? Saya akan mencarinya sekarang. Sulit. Guru saya sedang bertapa di Gunung Kunlun. Beberapa tahun lalu sudah berkelana. Saya juga tidak bisa menemukannya. Xiu Luo. Sudah waktunya kamu masih tertawa? Kalau begitu, kamu sekarang langsung menyerahkan posisi ketua. Liu Hao, jangan keterlaluan. Kakek belum diselamatkan. Ternyata kamu mau ingkar janji. Aku hanya bilang, aku bisa mengundang Wang Shengshou. Tapi aku tidak bilang pasti bisa menyelamatkan. Xiao Tianxi ini. Tolong selamatkan kakek Liu. Biarkan dia menyelamatkan. Wang Shengshou, kamu gila ya? Benar-benar. Sekarang hanya Xiao Tianxi ini yang bisa menyelamatkan kakek Liu. Benarkah kamu bisa menyelamatkan kakekku? Wang Shengshou, apa kamu salah orang? Penyakit kakek Liu begitu parah. Kalau ada apa-apa, siapa yang bisa bertanggung jawab? Bisa menyelamatkan. Tapi tadi kalian tidak percaya padaku. Sekarang minta aku menyelamatkan. Aku tidak mau lagi. Tolong selamatkan kakekku. Asal bisa menyelamatkan kakekku. Apapun yang kamu mau aku berikan. Berapapun uangnya aku bayar. Biarkan dukun ini menyelamatkan kakekku. Kalau dia bisa menyelamatkan, aku akan berlutut dan meniru anjing. Baik. Tunggu kalimatmu ini. Sepakat. Jin Lao. Jadi saksi. Tidak masalah. Kalau tidak bisa menyelamatkan, Kalau dia tidak bisa menyelamatkan kakek, aku tidak hanya mengundurkan diri sebagai ketua, tapi juga menyerahkan semua saham. Gratis padamu. Liu Yunyan ini yang kamu bilang. Penyakit kakek Liu memang bisa aku obati. Tapi sebelum mengobati, aku perlu minta bantuan Tuan Liu. Mencoba obatku. Bagaimana aku tahu? Minumanku ini bukan racun kan? Kenapa kamu tidak mencobanya dulu? Sebenarnya Liu Laoye, bukan sakit yang diderita, tapi keracunan. Kamu tidak berani. Jangan-jangan yang meracuni itu kamu. Kamu memfitnah. Coba ya coba. Berikan. Ayo Liu Dagongzi. Tidak berani ya? Apa yang kamu berikan padaku? Jangan banyak bicara. Cepat.
Ini menyangkut nyawa. Kok baunya aneh? Apa ini? Ini dari tebing King Mingshan. Di bawah pohon Yin Yue Song, mengumpulkan intisari langit dan bumi, menampung energi dari segala makhluk. Kotoran angsa. Kakek kamu sadar. Yunyan. Kakek baik-baik saja. Barusan ini dia, si adik ini yang menyelamatkanku. Ya kakek, Kakek, hari ini Liu Yunyan harus mengundurkan diri. Kalau nanti Liu Yunyan menikah dengannya, maka harta keluarga Liu akan diberikan begitu saja. Oh ya, hari ini dia memberimu makan kotoran. Ini tidak menghormatimu. Mereka menghina cucumu. Itu berarti menghinamu juga. Si adik siapa namamu? Saya Ye King Feng. Mirip ya. Nama asli tidak berubah. Benar saya. Liu Lao, nanti saya akan memberimu 2 resep obat, agar kamu kuat. Penuh semangat. terima kasih. Yang lainnya keluar. Ye King Feng tetap di sini. Dukun brengsek, tunggu saja. Kakek marah. Bikin kamu tidak bisa makan. Membawa pergi. Penjaga Liu Tianshou. Menghormati tuan muda. Penjaga Liu Tianshou. Menghormati tuan muda. Lao Ye Liu, apa yang Anda lakukan? Tuan muda. Anda baru saja menyelamatkan saya. Semuanya terlihat jelas. Anda pasti ahli waris keluarga Ye, tidak salah lagi. Masalah keluarga Ye. Saya hanya tahu tentang pembantaian keluarga Ye tahun itu. Saya bukan anggota keluarga Ye. Keluarga Ye di Zhongcheng adalah yang terdepan dari 4 keluarga besar. Dibantai 10 tahun lalu. Saya dulu adalah penjaga keluarga Ye. Sangat sedih. Sekarang tuan muda muncul. Benar-benar langit memiliki mata. Orang tua saya dibunuh saat itu, sampai sekarang tidak tahu kelompok mana. Sekarang keluarga Liu adalah musuh atau teman, belum jelas. Saya harus berhati-hati. Lao Ye Liu, Anda salah paham. Cepat bangun. Anda memberikan penghormatan besar. Ye King Feng tidak pantas menerimanya. Anda pasti salah orang. Tuan muda. Tentang keluarga Ye saat itu, saya akan ceritakan satu persatu. Anda tenang. Selama saya masih hidup, saya pasti akan melindungi Anda sepenuhnya. Sudahlah. Semuanya masuklah. Hahaha, dukun brengsek. Tahu kan hebatnya kakek saya? Liu Yunyan, kamu perempuan brengsek. Masih belum turun jabatan. Kakek. Liu Yunyan tetap menjabat sebagai ketua. Hal ini sudah diputuskan. Kakek kenapa sekarang masih membela si perempuan ini? Siapa yang berani ganggu wanitaku? Kakek, tolong aku. King Feng. Aku sudah menyelamatkan kakek Liu. Apakah kamu seharusnya berlutut dan menyalak seperti anjing? Jangan keterlaluan. Jin sangat dihormati. Dia yang jadi saksi. Liu Hao, kenapa kamu belum berlutut dan menyalak seperti anjing? Kakek. Anjing menggonggong. Anjing menggonggong. Anjing menggonggong. Anjing menggonggong. Siapa kamu? Apakah kamu yang mau goda wanitaku? Beijing Gan. Liu Yunyan adalah wanitaku. Kalau kamu masih ganggu dia, coba saja. Kalian siapa sebenarnya? Keluarga Liu bisa senaknya dimasuki. Tuan Liu Hao. Naskahnya tidak ada bagian ini. Naskah apa lagi? Cepat pergi.
Aku adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarga Liu. Kamu percaya Liu Yan? Serahkan semua urusan padanya. Aku jadi tidak punya kedudukan. Kakek aku tahu salah. Kali ini aku pantas. Kasih aku kesempatan lagi. Kamu pergi. Keluarga Liu tidak punya keturunan seperti kamu. Jangan pernah masuk keluarga Liu lagi. Cepat cari obat penawarnya di kandang angsa. Liu Yunyan dan King Feng. Aku ingat kalian. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian berlutut di hadapanku dan meminta maaf. Kakek, ini adalah orang yang sebelumnya aku sebutkan padamu. Suamiku, Ye King Feng. Bagaimanapun juga, terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, dan juga keluarga Liu. Tidak usah sungkan Liu Laoye. Anda baru saja mengalami musibah. Tubuh Anda belum pulih sepenuhnya. Masih perlu minum 3 ramuan lagi. Lain kali aku akan berkunjung untuk menyiapkan 3 ramuan itu. Terima kasih atas bantuannya, Xiao Tianxi. Sekarang saya pamit. Ye King Feng. Mari kita menikah. Sekarang juga, lepaskan bajumu. Serius, menyelamatkan nyawa kakekmu. Kau tidak perlu membalasnya dengan menikahiku. Aku bilang lepas ya lepas. Tolong kau ini gila ya. Kau ini perempuan. Lepas atau tidak? Lepas. Aku lepas, anak kecil. Kenapa suka main-main dengan hal berbahaya? Siapa yang suruh lepas baju? Lepas apa dong? Lepas celana. Langsung gitu ya? Ah. Jangan, langsung gitu ya. Maaf tadi aku kehilangan kendali. Bagaimana mungkin kau adalah dia? Aku sudah tidak suci lagi. Ini ada 1 miliar. Aku perintahkan kau segera menikahiku. Non Liu. Kau sudah puas main-main. Kau baru saja melakukan itu padaku. Sekarang mau aku menikahimu. Kau pikir aku ini Ye Xiao Tianxi. Jadi mainan wanita ya? Aku minta maaf atas kejadian tadi. Aku punya alasan sendiri. Cuma kamu yang punya alasan. Siapa sih yang gak punya alasan? Barusan aku sudah jelasin ke kamu. Aku difitnah sama Liu Hao. Sekarang kondisi kesehatan kakek. Kamu juga tahu, aku harus bertanggung jawab atas seluruh grup Liu. Sekarang, cara menyelesaikan masalah cuma satu, yaitu kamu nikah sama aku. Urusan hidup matinya grup Liu gak penting buat aku. Setelah keluarga Ye jatuh, keluarga Liu masih bisa sejaya sekarang. Semua berkat usaha aku sendiri membangun perusahaan ini. Aku nggak bisa lihat perusahaan ini jatuh. Gak nyangka, dia cewek kecil ini bisa mengangkat nasib seluruh keluarga. 1 miliar cuma mahar. Aku akan kasih kamu 10 miliar lagi. Kita cuma nikah kontrak. Setelah masa kontrak habis, perjanjian nikah otomatis batal. Transaksi ini nggak untung apa. Ini mungkin kesempatan buat menyusup ke keluarga Liu. Mencari tahu kebenaran pembantaian keluarga Ye dulu. Kesempatan cari petunjuk. Ini perjanjiannya kamu baca dulu. Perjanjiannya setahun. Setahun kemudian otomatis batal. Nona Liu memang sudah atur semuanya. Tentu saja, besok kamu pindah ke rumahku. Tapi soal kita suami istri palsu, nggak boleh ketahuan. Oke, aku nikah sama kamu. Udah deh, jangan ngomong mulu. Dulu waktu latihan di gunung, gak nyangka, rumah di bawah gunung bagus banget. Orang di bawah gunung kok bisa? Kemari. Mantap. Ye King Feng. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan sebelumnya. Di sebelah tinggal bodyguardku. Kalau kamu berani menyentuhku, mereka akan mencincangmu dalam sekejap. Kamu yang berniat jahat padaku. Benar kan? Tidak tahu siapa sebelumnya. Lagi-lagi mendorongku ke tempat tidur, melepas baju dan celana. Diam kamu.
tidak masalah. Lagi pula ini bukan pertama kalinya. Muka merah. Salah kamu. Harus menyebut kejadian itu. Baiklah, baiklah. Tidak akan disebut lagi. Apa rencanamu ke depan? Aku akan menggunakan caraku sendiri. Untuk menemukan orang yang aku cari. Tian Ling Ling di Ling Ling. Ramal nasib aku yang paling jago. 8 ilmu 6 persilatan Qi Men Dun Jia. Tidak ada yang aku tidak bisa. Om, aku lihat kamu akan mengalami bencana darah. Tidak tahu diri. Bibi, ayo Bibi, ayo Bibi. Aku bantu kamu Ramal. Anak perempuanmu akan melahirkan anak laki-laki. Nona, mohon berhenti sebentar. Kamu tukang ramal pengemis bau. Pergi jauh-jauh. Jangan berdiri di sini. Aku lihat dahimu gelap. Baru-baru ini karir tidak lancar ya? Gila ya kamu. Ada orang? Satpam usir dia. Masuk. CEO Liu, Ketua Kamar Dagang Bin Sitilin. Sebentar lagi sampai. Oke, aku mengerti. Ngomong-ngomong, rapat hari ini sangat penting. Tidak boleh ada kesalahan. Mengerti. Dengan kemampuan Anda, mengalahkannya lebih mudah dari mengupas kacang. Semoga saja. Sialan benar. Hari yang penting seperti ini. Tiba-tiba ada pengemis tukang ramal datang di depan pintu. Sial. Apa? Ayo bawa aku lihat. Tidak kelihatannya. Garis karir dan garis cinta bersilangan. Kamu ditakdirkan ketemu janda kaya. Aku bilang apa? Besok. Resign. Nggak kerja lagi. Kamu ini, karyawan biasa. Apakah kalian semua nggak mau kerja lagi? Jangan pergi dong. Udah nggak lihat lagi. Manajer Liu itu dia. Halo si muka item. Mas, kok kamu datang ke kantor? Kangen ya sama aku? MA? So, Mas, kok kamu datang ke kantor? Kangen ya sama aku? MA? So, Istri sang master adalah direktur utama. Mas, kamu duluan ke kantor. Tunggu aku bentar ya. Ah, nggak usah buru-buru. Sayang, aku masih mau. Aku sekarang ke kantor. Pelan-pelan. Ye King Feng, kamu maksudnya apa? Hari ini perusahaan kita kedatangan ketua Lin. Kamu malah buka lapak ramal di bawah kantor kita. Kamu sengaja bikin ribut ya? Kamu masih ingat kontrak kita? Non. Aku ini juga, demi menepati kontrak. Jadi semua orang di perusahaan, kan jadi tahu kalau kamu istriku. Kamu juga nggak bisa. Kamu juga nggak bisa di perusahaan kita. Masong di bawah buat ramal-ramal. Kamu nggak malah bikin aku malu berputar-putar. Kamu bikin muka aku sebagai direktur utama. Di mana taruhnya? Aku ngasong ramal-ramal bikin kamu malu. Aku itu kan buat ngebantu orang-orang. Kamu sebagai direktur utama juga kan bisa bertahan. Karena nikah palsu sama aku. Kamu malu nggak sih? Aku malu apa sih sama kamu? Malu nggak sih? Jangan lari. Malu nggak sih? Aduh, Malu nggak sih? CEO Liu. Lin. Ketua Lin udah datang. Ketua Lin itu siapa sih? Kamu nggak tahu Ketua Lin? Dia itu Ketua Asosiasi Bisnis Kota Bin. Kuasanya besar banget. Duduk manis narik pajak. Semua uang di Kota Bin harus punya nama Lin. Perusahaan yang mau berdiri di Kota Bin harus dapat persetujuan dia dulu. Dibilang juga kamu nggak ngerti. Lumayan menarik. coba lihat. Ini perusahaan kita. Semua proyek tahun ini yang udah selesai. Sama rencana masa depan perusahaan. Aku yakin dalam 3 tahun ke depan, kalau kita bisa kerja sama lebih dalam, pasti bisa bikin Kota Bin lebih makmur lagi. Gampang-gampang aja.
Kalau gitu kita langsung tanda tangan kontrak aja. Oke. Waduh. CEO Wu dari grup Yasheng, ngotot mau ketemu kamu sekarang. Aku udah coba halangin tapi nggak bisa. Apa? Kamu ini ngapain sih? Liu Yunyan, kamu harus memberikan penjelasan hari ini, atau aku akan membakar perusahaanmu. Kita akan mati bersama. Mengapa? Entah ganti rugi 3 kali lipat kerugianku, atau Mesuk Pendra dan Makin Nesa Bangkes. Bukan ini si Wuya. Kamu ngapain sih? Ketua Lin, jangan sampai kamu tertipu oleh penipu wanita ini. Perusahaan kami sangat menderita karena dia. Ada apa? Barangmu baru saja masuk ke gudang kami. Perusahaan kami langsung kebakaran. Kamu bilang ini harus bagaimana? Dirwu, aku bisa jamin. Barang perusahaan kami pasti tidak ada masalah. Semua kualifikasi kami pasti lengkap. Kalau begitu menurutmu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Dan kamu juga tidak berniat mengganti rugi. Dirwu, kebakaran di perusahaanmu. Jika memang ada hubungannya dengan perusahaan walaupun harus jual semua, aku akan mengganti rugimu. Tapi kebakaran di perusahaanmu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan ngomong yang tidak-tidak. Hari ini, kalau tidak memberikan penjelasan, aku tidak akan berhenti sampai kamu. Yunyan sudah selesai. Kita bicara kerja sama lagi. Ketua Lin, Ingin lari? Tidak semudah itu. Hari ini kalau tidak mengganti rugi, aku akan membuat perusahaanmu bangkrut dalam 3 hari. kalau kamu masih mengganggu, aku akan laporkan ke polisi. Coba laporkan saja. Kebakaran itu disebabkan oleh perusahaanmu. Kamu tunggu saja masuk penjara. Ketua Lin. Aku lihat wajahmu menghitam. Di antara 3 bagian wajahmu terlihat aura sial. Mungkin akhir-akhir ini sering melihat hal-hal aneh ya. Dari mana datangnya dukun palsu ini? Menyingkir. Bagaimana kamu tahu? Bolehkah saya tahu siapa Anda? Xiao Tianxi nomor 1 di dunia. Benar, itu saya. Sepertinya Xiao Tianxi akan kecewa. Mata saya setajam cermin. Tidak pernah melihat hal-hal yang tidak bersih. Itu sangat aneh. Saya jelas-jelas meramalkan. Ketua Lin baru-baru ini dilanda nasib buruk. Saya awalnya khawatir tentang keselamatan Ketua Lin. Tampaknya perhitungan saya salah. Saya pamit. Tianxi, tunggu sebentar. Siapa yang melakukan ini? Ketua Lin. Ketua Lin, kenapa Anda kembali? Saya baru saja menyuruh orang untuk memeriksa pakaian perusahaan Liu Yunyan. Tingkat tahan api kemasan luar sesuai standar. Perusahaanmu yang terbakar tidak ada hubungannya dengan kami. Tapi, kamu tidak mengerti kata-kata saya. Jangan pikir saya tidak tahu tentang masalah perusahaanmu. Kualifikasi tidak memenuhi syarat. Bahan bangunan tahan api dikurangi. Perusahaanmu tidak terbakar. Kembali. Baru saja kamu memukul Liu Yunyan. Tidak mau memberikan penjelasan. Saya mengerti. Manajer Liu, saya salah. Anda yang besar hati. Maafkan saya. Yunyan sudah tenang. Sudah. Dia sudah tenang. Saya belum tenang. Mulai hari ini, Anda dikeluarkan dari asosiasi. Pergi. Yunyan. Saya juga tidak bertanya tentang alasan kejadiannya, saya pergi dulu. Maaf. Presiden Lin, tadi kalau saya salah, Anda bisa mengkritik saya, memarahi saya. Anda begini saya agak takut. Anda tidak perlu takut dulu. Perjanjian kita sebelumnya. Kerjasama tetap berjalan. Selain itu, saya juga akan memberikan keuntungan tambahan untuk perusahaan kalian. Anda serius? Tentu saja, tentu saja. Kenapa kamu datang? Saya sedang urusan penting. Presiden Lin, maaf. Ini karyawan baru perusahaan agak kurang sopan. Sekarang saya suruh dia keluar. Master, urusan yang Anda bilang sudah saya selesaikan. Anda memanggilnya apa? Anda lakukan saja seperti yang saya katakan. Tidak hanya tidak akan ada roh jahat mengikuti Anda, tapi juga akan dilindungi oleh para dewa. Jalan di depan lancar. Terima kasih banyak, Master. Bagaimana saya bisa membalas budi Anda? Aturan King Yang Men. Tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Imbalan tergantung pemberian. Banyak tidak apa-apa. Sedikit tidak apa-apa. Master,
Ini kartu emas VIP perusahaan kami. Dengan kartu emas VIP ini, Anda bisa memerintahkan kapan saja. Anggota asosiasi kami. Tidak perlu, tidak perlu. Dewa akan melindungi Anda. Wah, ternyata dia begitu hebat. Wah, cewek cantik. Berpakaian seksi sekali. Menunggu saya ya? Saya cuma punya masalah kecil. Ingin minta bantuan Anda. Tolong saya dong. Katakan saja Anda cari siapa. 10 tahun lalu saya pernah menyelamatkan seorang anak laki-laki. Sekarang saya hanya ingin tahu dia ada di mana. Apa dia baik-baik saja? Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku pergi. Aku tahu kamu pasti akan menertawakanku karena kekanak-kanakan. Tapi apa yang kukatakan semuanya benar. Sekarang aku sudah memberitahumu yang sebenarnya. Cepatlah bantu aku menghitung. Gadis ini tidak terlihat seperti orang yang setia. Ternyata dia sama sepertiku. Aduh. Kalau saja orang yang kita tunggu adalah satu sama lain, alangkah indahnya. Si api adalah dewa yang digunakan. Bulan dan matahari tidak terluka. Artinya orang yang kamu cari aman. Hehe. Posisi 6 garis dekat. Ini adalah gua dalam istana. Artinya orang ini berada di daerah ini. Yaitu di kota Bin. Orangnya di kota Bin. Benar. Dan kalian sudah bertemu. Orangnya di kota Bin. Benar. Dan kalian sudah bertemu. Jangan takut. Ini air untukmu. Setelah kamu kabur, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin mengalahkan semua orang yang menyakiti ibuku. Lalu apa? Aku akan menikahimu. Apa? Aku pergi. Kenapa kamu wanita ini begitu kejam? Kenapa kamu ada di kamarku? Master Langit baru saja meramal untukmu. Tapi tidak tahu apakah harus dikatakan. Kalau begitu jangan katakan pergi dari sini. Kamu yakin aku memberitahumu? Nanti kamu tidak akan meminta Master Langit untuk menemanimu. Nona Liu, aku beritahu kamu. Di rumahmu ini ada sesuatu yang tidak bersih. Nanti kalau aku tidak ada hati-hati, kamu ketakutan sampai mati. Walaupun ada sesuatu yang tidak bersih, walaupun aku ketakutan sampai mati, aku tidak akan membiarkanmu masuk rumahku setengah langkah pun. Keluar. Keluar ya keluar. Kembalikan bantalku. Ini kembalinya. Tolong, ada hantu. Nona Liu. Turun dulu ya. Kamu hampir menghancurkan aku. Nona Liu. Bukannya kamu bilang takut mati, kenapa tidak mencari Master Langit ini? Aku salah ya. Itu cuma trik kecil. Master Langit ini dengan satu jari bisa membunuhnya. Tapi Master Langit ini menangkap makhluk kotor, harus bayar. Kamu tangkap dulu. Aku akan bayar nanti. Tidak bisa. Tidak bayar, tidak bertindak. Ini aturan. Aku tidak bisa melanggar aturan. Kalau kamu benar-benar tidak punya, cium aku juga boleh. Kamu menang. Mimpi kali. Ye Qingfeng, aku tidak akan berhenti denganmu. Kamu benar-benar bisa atau tidak? Dari sekarang, setiap kata yang aku ucapkan padamu harus diingat ya. Lepas sepatu. Angkat kaki kiri. Tangan kiri gambar 6, tangan kanan gambar 7, sambil berputar, sambil bilang cepat seperti perintah. Nah, di bawah tempat tidurmu ada kertas jimat. Aku sudah ambil untukmu. Nah, apa hubungannya dengan aku berputar? Tidak ada hubungannya. Ye Qingfeng. Tidak baik. Kamu siapa? Yunyan, kamu di mana?
Shi Shangfei, kamu mau apa? Cepat keluar. Pembantumu yang menyuruhku masuk. Siapa yang menyuruhmu masuk? Yunyan, aku dengar. Kamu kemarin malam ketemu hantu ya? Aku sangat-sangat khawatir. Aku langsung dari kota provinsi. Membawa ahli pengusir hantu untukmu. Ini barang kalian kan? Kalau aku tidak salah tebak. Ini pasti buatan ahli di sampingmu. Yang dirancang dengan hati-hati. Pergi. Apa hubungannya dengan kami? Kamu siapa? Aku lupa memperkenalkan. Ini suamiku Ye Qingfeng. Yunyan, jangan bercanda. Orang ini punya pacar. Biar aku perkenalkan. Ini Master Jingming. Ahli pengusir hantu terkenal. Kalau dia yang turun tangan, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dalam sekejap. Ini Master Jingming. Ahli pengusir hantu terkenal. Kalau dia yang turun tangan, semua masalah bisa diselesaikan dalam sekejap. Master Jingming. Sudah lama mendengar nama Anda, tapi aku tidak butuh. Kalau tidak ada urusan, silakan pulang saja. Bukan begitu. Kamu pakai dia sebagai tameng. Tuan Si, kalau aku tidak salah ingat, berita tentang Nona Liu ketemu hantu baru tersebar pagi ini. Kamu sudah tahu kemarin malam. Langsung dari kota provinsi bawa Master Jingming. Kamu punya indera keenam ya? Kamu Master Jingming. Berani sekali. Kamu berani bekerja sama dengan orang lain untuk menipu. Kamu pantas jadi master. Bodoh. Kamu ngapain sih? Berani bersikap tidak sopan pada master. Apakah kamu mencari mati? Yunyan, dari mana kamu bawa orang bodoh ini? Aku kasih saran. Segera pecat dia. Sudahlah, aku ini sesepuh. Tidak akan menghitung dengan orang biasa. Sesepuh Jingming, maaf, tolong jangan ambil hati. Taois itu ada hierarkinya. Dia tidak pantas menerima permintaan maafku dengan rezekinya. Apakah kamu bisa menanggungnya? Sesepuh Jingming ya? Dengar baik-baik, aku ini sesepuh dengan gelar Ling Xiaozi. Kalau kamu benar-benar Jingming, aku seharusnya adalah pamanmu. Sayangnya kamu bukan, kalau dihitung hierarkinya. Kamu harus memanggilku kakek buyut. Tapi sudahlah, asal kamu minta maaf ke Liu Yunyan tentang kejadian kemarin malam yang melibatkanmu mencelakai dia, aku bisa melupakan semuanya. Berkata lancang mengaku sebagai Ling Xiaozi. Masih berani memfitnahku. Kalau kamu masih ingin cari makan di sini, segera minta maaf. Kalau tidak satu telepon dariku, kamu akan dicoret namanya. Baik, sangat baik. Keluarga Liu ya. Kalian hebat. Aku sekarang kembali ke kota provinsi. Akan minai barkin kejadian menjatkan Kilyar Galuh. Seluruhnya. Lihat nanti. Siapa yang masih mau bekerja sama dengan keluarga Liu? Ye Qingfeng, bisakah kamu mengurangi masalah untukku? Liu Group baru saja melewati krisis. Aku tidak ingin perusahaan ini punya noda sedikit pun. Cepat minta maaf. Nama sesepuh Jingming pernah kudengar. Sepertinya hanya minta maaf saja tidak cukup. Harus minta maaf sambil berlutut. Sebentar lagi, dia akan datang dan sujud minta maaf padamu. Sial Yunyan. Anda telah menyinggung Master Jingming. Itu sama saja menyinggung para bos besar di kota provinsi. Jika mereka ingin bertindak terhadap keluarga Liu, perusahaan keluarga Liu bisa bangkrut dalam sekejap. 3. Manajer Liu, saya salah. Manajer Liu. Manajer Liu, saya salah. Masih tahu diri, nyawanya ada di tangan saya. Saya seharusnya tidak tergoda. Master Jingming, apa yang Anda lakukan? Cepat bangun. Bukan. Paman, bagaimana bisa? Master Jingming, Anda mengkhianati saya. Ini 1 juta yuan yang Anda berikan kepada saya. Saya akan menjembaliknya kepada Anda sekarang. Master Jingming, jika Anda merasa kurang, tambahkan saja. Tuan Si, ini bukan masalah uang. Bahkan jika Anda memberi saya gunung emas sekarang, saya tidak akan bekerja sama dengan Anda. Manajer Liu, sejujurnya, kemarin dia yang menelepon saya. Lalu menyuruh saya di sini untuk bermain sandiwara bersamanya. Honor ini 1 juta yuan. Saya tergoda. Mohon maafkan saya, Manajer Liu. Sungguh membuat saya marah. Kalian berdua pasangan anjing. Aku akan membalas kalian suatu hari nanti. Lihat kamu marah sekali. Bukan saya yang bilang, tapi bagaimana saya tidak marah. Kita sudah merencanakan ini sejak 2 tahun lalu mengacaukan perusahaan Liu Yunyan. Sekarang tidak ada hasil sama sekali. Saya juga berharap bisa menjadi pahlawan hari ini. Tapi malah jadi begini.
Dayaku Tuan Si tidak mempan lagi. Bisakah kamu tidak bicara yang tidak enak? Jika saya tidak bisa dekat dengan Liu Yunyan, hanya dengan kamu sendiri, kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Sebenarnya memang tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Liu Yunyan kan sudah punya suami. Tidak ada pria yang bisa menolak daya tarikku. Kalau begitu saya mengerti. Ayo, Waduh, asapnya ngeri banget. Wah, pasangan anjing ini beneran kayak yang diramal tuh. Sama persis. Asapnya bikin sesak nafas. Wah, ini gawat banget. Cantiknya. Meskipun tahun lalu kamu biasa aja. Tapi tahun ini pasti. Karir sama cinta. Sukses semua. beneran? Senyumnya manis banget. Tolong ramalin aku dong. Xiao Tianxi, lo bisa. Keluar bentar ga? Berdua aja. Datang. Manajer Liu. Dia ngeliatin semua cewek di kantor. Dan bilang, bulan depan aku bakal ketemu jodohku. Kayaknya dia bosen aja. Ye Qingfeng itu populer banget. Baru datang beberapa hari. Udah akrab sama semua orang. Kenapa dia sama Shina keluar? Playbi. Meskipun di permukaan, aku suami Liu Yunyan, tapi hatiku milikmu. Qingfeng, Shina. manajer Liu. Ada apa ini? Xiao Tianxi. Berlebihan banget. Xiao Tianxi kenapa lo kasar banget sama dia? Dia cuma pengen berteman aja. Berteman sama dukun kayak gue? Maaf ya Xiao Tianxi. Tolong maafin dia dong. Bilang aja. Ada apa? Baru-baru ini badan aku agak nggak enak. Lo bisa bantuin aku liatin nggak? Secara teori Xiao Tianxi nggak boleh liatin cewek. Tapi kamu pengecualian. Bisa buat kamu pengecualian. Benarkah Xiao Tianxi? Malam ini kamu datang ke rumahku. Hanya kita berdua. Kucingku bisa salto ke belakang lo? Malam-malam pergi ke rumah orang untuk berobat. Ye Qingfeng tunggu aku bunuh kamu. Manajer Liu ini bagaimana? Jangan banyak bicara, bawa bajumu. Manajer Liu, malam ini kita pergi untuk menangkap selingkuh. Manajer Liu, aku menemukan. Sejak kamu menikah dengan Ye Qingfeng, kamu jadi berbeda. Aku demi perusahaan. Lagi pula kita sekarang suami istri. Kalau dia ada skandal, tidak baik untuk perusahaan. Iya, manajer Liu benar. Keluar. Manajer Liu, aku sangat mengerti perasaanmu. Tapi, apakah kita perlu seperti ini? Tentu saja perlu. Aku kan CEO Kia Nyali. Masa mau dilihat orang melakukan hal seperti ini? Cepat bawa. Kamu kenapa sih? Jahat. Aku belum pernah berinteraksi dengan cowok sepertimu. Kalau kamu tidak sakit, aku pergi ya. Siapa bilang aku tidak sakit? Ini biar kamu bantu periksa.
Ayo Xiao Tianxi. Dia lepas. Bukan aku yang suruh dia lepas, kenapa kamu pukul aku? Playbi. Ayo Xiao Tianxi. Aku harus bagaimana membantumu? Aku mau lihat kamu mau main apa. Jangan buru-buru, aku cuma penasaran. Kok tiba-tiba kamu baik banget sama aku? Suka seseorang perlu alasan. Barusan kamu tanya aku. Suka cewek seperti apa? Ternyata nggak ada cowok yang bisa lolos dari genggamanku. Terus kamu suka cewek seperti apa? Aku suka cewek yang suka olahraga. Ini nggak bener nih, ulang lagi. Ye King Feng, tunggu aja ya sama aku. Tunggu aku ambil alih perusahaan Liu Yunyan. Lihat deh gimana aku ngerjain kamu. Aku bilang kamu nggak bisa nge-push up 50 kali. Susah jadi ceweknya Ye King Feng. Nah sekarang puas belum? Bagus, aku puas. Kalau gitu kamu mau nggak sama cewek yang suka olahraga? Olahraga bareng? Kok aku rasa kamu ada maunya ya? Nggak bisa bohong sama Xiao Tianxi ya. Aku memang ada satu hal yang mau minta tolong sama kamu. Bilang aja, aku pasti bantu. Akhirnya kena juga. Aku nggak tahan deh. Cowok MAH sama aja punya duit langsung jahat. Dia sama kamu juga kan? Xiao Liu, aku tanya kamu mau nggak? Naik ke atas. Jadi Phoenix. Tentu mau. Tapi kamu kan cuma menantu di keluarga Liu. Bisa naik nggak ya? Nggak bisa. Kalau gitu bantu aku, curi buku keuangan perusahaan Liu Yunyan. Kalau buku itu udah di tangan aku bisa ambil alih perusahaannya. Tapi ini kan ilegal. Tenang aja. Kita punya baker si Gongzi. Jadi kalian satu tim ya? Tentu dong, hebat kan? Keluarga si, itu keluarga besar nomor 1 di kota kita. Tapi kamu udah punya perusahaan Liu Yunyan. Aku punya apa? Kamu kan punya aku. Rencana ini. Bagaimana? Kita udah ngerti. Kalian? Kamu sama siapa? Aku sama dia. Kamu ngejebak aku. Yunyan, lihat apa yang aku temukan. Kamu menemukan apa lagi? Tebak apa yang kami berdua temukan. Ye King Feng, sepertinya aku salah menilai orang. Aku bilang kamu salah paham. Aku. Salah paham? Kami semua melihatnya dengan jelas. Katakan padaku apa yang disebut salah paham. Dan besok kamu tidak perlu datang kerja lagi. Liu Zong, kamu benar-benar salah paham. Bukan aku. Aku, kamu. Aku, dia. Liu Zong, kamu harus membela aku. Ye King Feng, dia melecehkanku. Apa? Aku melecehkan kamu? Kamu bicara tanpa hati nurani. Kamu si jalang kecil. Kamu tahu dia tunangan Liu Zong. Masih mau ikut campur. Apa maksudmu? Kamu cuma asisten kecil, berani-beraninya menasihatiku. Sudah cukup. Euro, kita pergi. Liu Zong, kamu benar-benar salah paham tentang aku dan Xiao Tianxi. Kami tidak ada apa-apa. Ye King Feng, jangan lupa janji kita. Aku harap kamu bisa menahan diri selama masa janji. Kondisi perusahaan, kamu tahu waktunya tidak lama lagi. Yunyan. Aku hampir mati marah. Bagaimana bisa ada pria seperti ini? Ada apa? Dia menyuruhku melakukan 50 push up 50. Push up. Dia. Oke, aku tahu. Sudah kuduga kamu tidak bisa diandalkan. Saat genting aku yang harus turun tangan. Bos grup si bilang kamu sudah menikah. Melanggar perjanjian pernikahan.
Kamu harus datang sendiri menjelaskan padanya. Kalau dia akan minum victory. Setuju untuk berinvestasi di Kianya Liren. Oke, saya mengerti. Kirimkan alamatnya ke saya. Tapi Pak Liu, orang dari keluarga si itu, si Shi Shangfei yang aneh juga akan datang. Masalah dengan Jingming Tianxi, dia mungkin masih kesal. Saya khawatir dia akan melakukan sesuatu pada Anda. Tidak masalah. Tempat apa ini yang kamu pilih? Di mana kakekmu? Kamu mau pergi kemana? Kakek saya ada urusan hari ini. Dia mengirim saya khusus untuk berbicara dengan Anda. Saya rasa bukan kakekmu yang ada urusan. Tapi kamu sengaja meminta saya datang untuk membuat masalah. Baiklah, karena kamu sudah mengetahuinya. Saya tidak akan berpura-pura lagi. Minuman ini saya bawa khusus dari luar negeri untukmu. Apa yang kamu inginkan? Saya tidak ingin apa-apa. Saya akan jujur padamu. Kakek saya mengundangmu makan itu bohong, tapi penarikan investasi itu nyata. Hari ini asalkan kamu menemani saya dengan baik. Saya akan berbicara dengan kakek saya tentang investasi. Mungkin masih bisa menyelamatkan perusahaanmu. Saya tidak bisa minum alkohol. Liu Yunyan, jangan berpura-pura lagi, oke? Shi Gongzi, saya benar-benar tidak bisa minum alkohol. Yunyan. Pak Liu, siapa di seluruh Binceng yang tidak tahu? Kamu sudah tidak perawan lagi. Anak itu. Hanya beberapa gelas minuman bisa membuatmu jatuh. Langsung naik ke atasmu. Hari ini saya Shi Gongzi memintamu minum gelas ini. Kamu tidak menghargai saya. Saya juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Shi Gongzi, apakah jika saya minum gelas ini hari ini, Anda bisa menjamin kakek Anda tidak menarik investasi? Tentu saja. Asalkan kamu minum gelas ini, saya bisa menjamin. Setelah minum sekarang bantu saya menyelesaikan ini. Tidak perlu terburu-buru. Bagaimana kalau kita bahas detail kontrak dulu? Waktu itu saya sial. Kamu sedang beruntung. Kali ini beda. Orang-orangku sedang dalam perjalanan. Kamu sudah tamat. Siapa yang besar mulut ini? Yaner. Kakek, Liu Laotou, jangan macam-macam. Kakekku bilang, Sekarang Zhongcheng. Bukan lagi wilayah keluarga Liu. Dulu 8 keluarga besar Ye dimusnahkan. Hanya keluarga Liu yang tersisa. Dimusnahkan itu sudah pasti. Ternyata semua keluarga yang berhubungan dengan Ye, jadi ikut kena. Siapa yang melakukan ini? Adik kecil ini. Walaupun keluarga Liu kami jatuh, tidak perlu kamu si lalat kecil ini. Bahkan kakekmu harus hormat padaku. Liu Laotou, dulu keluarga si kami menguasai seluruh Binceng. Apakah kamu lupa? Keluarga Si menguasai seluruh Binceng. Saya tidak berani lupa. Dulu Raja Neraka keluarga Si sendiri membantai seluruh Binceng.
Jangan pikir saya tidak tahu. Raja neraka ini sudah lama pensiun. Apakah kamu tahu? Dia sekarang adalah kepala rumah tangga keluarga Xi. Dan sedang dalam perjalanan. Apa? Ini? Tidak mungkin. Nanti kamu akan tahu mungkin atau tidak. Siapa Raja Neraka? Dulu saya masih kecil, saya hanya dengar. Dia adalah murid Taoist Mei. Asal dia incar suatu keluarga, seberapa kuat pun mereka. Dimusnahkan hanya semalam. Xiu Luo Laoer. Lihat murid-muridmu yang baik. Ye, saya lihat nanti kamu masih bisa tertawa. Siapa yang berani lancang pada Tuan Muda Xi? Datang Raja Neraka benar-benar datang. Kepala rumah tangga. Tampaknya saya sudah lama tidak menertibkan keluarga-keluarga ini. Bahkan ada yang berani mengganggu keluarga Xi. Tuan Xi, kali ini memang saya ceroboh. Asalkan cucu saya bisa hidup. Apapun syaratnya saya terima. Liu, saya bilang padamu. Saya memberi obat pada cucumu. Justru memberinya kesempatan untuk hidup. Pacarnya ini merusak rencana saya. Sungguh tidak tahu terima kasih. Memberi obat pada istri saya. Apakah itu berarti menghormati istri saya? Apakah kamu terlalu banyak baca cerita fiksi? Menganggap diri sendiri sebagai tokoh utama? Kamu apa kamu? Tua bangka. Aduh, Saya lihat kamu terlalu lama bertapa. Tidak tahu lagi mana langit mana bumi. kurang ajar. King Feng, cepat diam. Segera minta maaf pada Raja Neraka. Kalau tidak keluarga Liu kita hancur. Kakek Liu ingin hidup. Ayo minta pada saya. Kamu minta pada saya. Saya bisa memberi mereka kesempatan hidup. Tuan Xi, saya mohon. Mohon apa mohon? Si saya juga akan memberimu kesempatan. Sekarang kamu berlutut di jalan. Teriak bahwa kamu adalah binatang. Kemudian kembali dan minta maaf dengan tulus. Sedangkan kamu, Taoist tingkat tinggi. Kamu cukup punya mata. Sudahlah, mengingat kamu adalah murid Taoist Mei. Tampar wajahmu sendiri beberapa kali. Mungkin saya bisa memaafkan nyawa kalian. Kamu siapa? Berani menyuruh saya tampar diri sendiri. Saat saya membantai serikat dagang dulu, kamu mungkin masih dalam kandungan. Ye, kamu pikir kamu siapa? Aku benar-benar tidak mengerti. Kau ini tukang ramal bau. Kau berani sekali bicara seperti itu dengan Raja Kematian Aku kami. hanya ingin memberi kalian kesempatan. Hei Ye, aku berterus terang padamu. Aku memaksa istrimu minum itu karena menghormatinya. Kau coba tanya-tanya. Sekarang keluarga Xi kami didukung oleh Raja Kematian. Siapa yang tidak ingin menjilat? Ini aturan apa sih? Aku lihat sampai kapan kau bisa keras kepala. Kepala pelayan. Tunggu sebentar. Aku mau menikah. Lihat kan. Inilah keluarga Xi kami. Keluarga yang bisa membuat aturan. Ye King Feng, masalahmu hari ini. Kalau kau mau tutup sebelah mata, masalahnya bisa selesai. Tapi kau malah cari masalah. Aku dari keluarga Xi. Apa yang kami katakan adalah kebenaran. Keberadaan kami adalah hukum. Kau melawan keluarga Xi. Berarti melanggar hukum. Yaner, cepat ke sini. Apa kau ingin aku perintahkan? Membantai seluruh keluargamu. Jangan buru-buru. Dia suruh kau ke sana ya ke sana. Sudah cukup, kau akan menghancurkan keluarga Liu kami. Ye King Feng. Kau bahkan tidak sepintar seorang wanita. Sudah diberi kesempatan tapi tidak bisa memanfaatkannya. Bagaimana? Menyesal. Sudah terlambat. Kupikir kau masih keras kepala. Dia memang keras kepala. Sekarang dengan kepala pelayan Xi kami di sini. Siapa yang berani menyentuhku? Hari ini aku akan di depan kalian. Memperkosa istrimu. Berhenti. Berani meminta Tuan Muda kami. Aku akan membuat istrimu menderita siksaan linci. Ye King Feng, cepat berhenti. Gue udah ngerokok terus gimana? Ye King Feng. Kasih keluarga Liu jalan keluar dong. Mau bantai keluarga Liu ya? Nidurin istri gue. Masih nganggap istri gue layak ya? Ngeracunin istri gue. Racun ya? Yang punya nama Ye, hari ini lo bunuh gue. Atau gue bakal lihat keluarga lo hancur lebur. Oke. Ye King Feng, lo berhenti dong. Lo ganggu orang lemah kayak gitu buat apa? Berani nggak lo lepasin Tuan Muda?
Lawan sama gue beberapa jurus. Oke. Tua bangka gue kasih lo kesempatan. Si kepala rumah tangga. Jangan sampai lo bunuh dia. Buat dia jadi cacat aja. Gue mau perlahan-lahan nyiksa dia sampai mati. Oke tuan muda. Gue mau lihat. Raja neraka suruh lo mati jam 3. Lo bisa hidup sampai jam berapa? Akhirnya datang. Si Zun. Lo cuma murid luar biasa. Mau ngacau ya? Shifu murid datang terlambat. Mohon maaf Shifu. Si tua Xiu Luo. Lihat murid-murid lo yang bagus ini. Dulu. Gue kasihan sama dia. Nampung dia. Kalau bikin Shifu marah. Gue langsung bikin dia nggak bisa bela diri. Patahin kedua tangannya. Si Zu marah. Gue nggak becus ngurus murid. Mohon si Zu kasih ampun. Raja neraka suruh lo mati jam 3. Lo bisa hidup sampai jam berapa? Sudahlah. Lihat lo setengah cucu murid gue. Gue nggak bakal susahin lo. Tapi urusan lo sendiri. Selesain tuntas. Ngerti. Kau binatang. Pergi. Maaf cepat minta maaf ke keluarga Liu. Sudah. Ambil si tukang cari perhatian ini. Pergi. 30 tahun di timur sungai. Kau tunggu saja. Kau masih lancang ya pergi. Guru kalau tidak ada hal lain. Murid mohon diri. Baiklah. Tapi kalau aku ketemu lagi. Kalau ada muridmu lagi. Yang berbuat jahat. Aku tanya kau. Ya. Guru. Sepertinya tidak bisa disembunyikan lagi. Ceritanya begini. Dulu 8 keluarga besar Ye. Semalam saja. Hanya keluarga Liu yang bertahan mati-matian. Setelah kami mengatasi krisis saat itu. Ketika sampai di kediaman, Ye semuanya sudah terlambat. Di kota Bin. Keluarga Ye yang berkuasa semalam saja. Disapu habis oleh Nona Qin. Untungnya. Anda. Berhasil melarikan diri. Nona Qin ya. Kalau kau bisa dapatkan giok kuno keluarga Ye. Segel akan langsung terlepas. Kekuatan dewa akan pulih. Nona Qin Qinyue. Untuk mendapatkan giok kuno keluarga Ye. Membantai keluarga Ye. Tapi tetap tidak menemukannya. Di mana giok kuno itu sekarang? Giok kuno. Sudah hilang bertahun-tahun. Aku perkirakan. Sekarang sudah jatuh ke pasar gelap. Kalau aku temukan giok itu. Seharusnya bisa memancing keluar Nona Qin ini. Aku tidak percaya. Bos kasih aku satu lagi. Siap. Kamu ngerti gak sih yang namanya antri? Ini udah aku lihat duluan. Kamu ngerti aturan gak sih? Di pasar gelap yang penting harga tertinggi. Aku kasih 60.000. Siapa yang ngomongin antri kampungan? Kamu bilang siapa kampungan? Kamu itu kampungan. Yang ini? Nona. Kayaknya ini bagus. Mereka berdua itu sudah lama di pasar gelap. Batu yang udah mereka pegang. Paling nggak 1.000 atau 800. Iya kemarin aku lihat mereka. Satu orang dapat batu giok bernilai jutaan. Jutaan lo? Jangan berebut. Ini aku yang ambil. 100.000. Ada yang mau nambah? Ini. Masih ada yang mau nambah. Kalau nggak batu ini. Jadi milik Nona ini. Bos. Apa di sini nggak ada batu bagus? Kayaknya kamu cuma bohong. Gimana sih ngomongnya? Kalau kalah ya terima.
Kalau nggak berani, jangan ke pasar gelap. Bos. Batu ini berapa? 5.000. Oke, aku ambil. Lihat deh kelakuannya kayak orang miskin. Cuma bisa beli batu 5.000. Imperial Green, Imperial Green. Ini Imperial Green. Anak ini beneran dapat barang bagus. Ini minimal bernilai 100.000. 5.000 jadi 100.000. Nona, lihat kan, bukan kamu nggak bisa dapat barang. Cuma sial aja. Kamu, Bos, aku lihat kamu orangnya jujur. Bagaimana kalau kita main sesuatu yang berbeda? Ambil tas batu di bawah mejamu. Berjudi. Bagaimana kamu tahu ada tas batu di bawah meja ini? kenapa tidak berani mengambilnya? Ambil saja. Apakah ini bisa menghasilkan sesuatu yang bagus? Ingin balik modal. Berapa harganya? 20.000. 200.000. Batu Kessel ini dia tawarkan 200.000. Kurasa orang ini gila. Ini belum tentu. Dia baru saja mengeluarkan batu hijau kaisar dengan 5.000. Kurasa ini semua keberuntungan. Bagaimana mungkin selalu menang? Masih mau tambah? Tidak. Percaya kamu sekali ini. Saya sudah bilang. Setelah beli tidak boleh mundur. Jangan sampai menyesal. Tidak akan menyesal. Ini setidaknya bernilai 3 juta. Ini pasti orang yang hebat. Kamu sangat hebat. Balik modalkan. Pergi. Berhenti. Menang hadiah lalu mau pergi. Kenapa? Dapat untung lalu tidak boleh pergi ya? Saya sudah 30 tahun di pasar gelap ini. Belum pernah melihat orang selalu mengeluarkan batu hijau kaisar. Kamu pasti curang. Bos. Batu-batu ini milikmu sendiri. Airnya bagus, kamu tidak tahu ya? Bagaimana kalau saya beli satu lagi dengan harga tinggi? Yang itu. 1,5 juta. Orang ini begitu tepat. Apakah batu saya ini benar-benar harta? Ini koleksi pribadi saya. Tidak ada 5 juta saya tidak jual. Deal. 5 juta. Bisa tidak? Tenang, pasti untung. Tunggu, aku juga mau beli batu ini. Batu ini jual sama aku dong. Kalian kenapa sih? Kita udah siap buka batu ini. Bro, kita patungan aja. Beli batu ini. Gimana bro, setuju? Itu harus tanya nona ini. Batu ini punya dia. Enggak. Aku enggak jual. Kita kasih 6 juta. Gini aja cewek, kita kasih masing-masing 25 juta. Total 10 juta. Beli batu ini sama kamu gimana? Kalian masing-masing 25. Ya udah. Kalau gitu aku mundur. Gak nyangka kamu kelihatannya lusuh. Ternyata jago juga ya. Bercanda. Siapa dong aku? Nah, kecil lain kali jangan main ke tempat kayak gini. Hari ini aku ngutang sama kamu sekali. Suka banget main ini ya? Judi batu kan? Mantap. Astaga. Ini emah cuma batu doang. Berhenti. Ada apa, bos? Ada batu lagi buat aku judi. Nah. Aku udah lama main di pasar gelap. Belum ada yang bisa nipu aku. Hari ini, kalau kamu bisa keluar dari sini, aku udah nggak ada artinya di sini. Kenapa, bos? Kamu buka usaha, nggak bisa main. Pakai cara preman sama aku. Jangan banyak bacot. Kasih uang batu itu. Kalau nggak kepala kamu yang aku ambil. Kalau aku nggak kasih gimana? Ayo maju. Kau tunggu saja. Aku akan panggil Shiye. Shiye dia orangnya. Bersihkan keluarga Liu. Tidur dengan istriku. Masih menghormati istriku ya? Kasih obat ke istriku ya? Ye, hari ini kau harus membunuhku. Kenapa kau selalu ada di mana-mana?
Maaf, aku salah. Barang yang kusuruh kau cari mana? Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kau tunggu saja. Aku pasti akan membunuhmu suatu hari nanti. Oke bro, jangan lihat bajumu yang jelek ini. Tidak menyangka kau sehebat ini. Bisa melihat batu dan bertarung. Siapa namamu? Ya King Feng. Nama itu cukup bagus. Oke, hari ini aku berhutang padamu. Ayo aku traktir makan. Ah, tidak usah. Diam, ikut aku. Suatu hari akan kubunuh kau. Mau balas dendam? Kakak aku datang. Lihat, aku bawa teman. Kenapa kau datang dengan kakak iparmu? Kakak ipar apa? Sisi jangan kurang ajar. Cepat sapa Chen Shishou dan putranya Chen Long. Chen Shishou. Duduklah. Ayo aku perkenalkan. Ini cucu menantuku Ye King Feng. Ayo aku perkenalkan. Ini cucu menantuku. Ye King Feng. Dia suami Yunyan. Salam Chen Lao. Baik-baik, duduklah. Liu Lao. Kita sudah sepakat puluhan tahun lalu. Menjadi keluarga besar. Kau diam-diam saja. Menikahkan Yunyan padaku. Ini memang tidak bisa diterima. Soal ini, saya memang kurang tegas dalam mendidik. Anak ini diam-diam saja. Sudah mengambil surat nikahnya. Kamu bilang saya sebagai kakek. Masa harus memisahkan sepasang kekasih? Yunyan, cepatlah beri minum. Untuk meminta maaf pada Chen Shishou dan Chen Long. Chen Shishou. Yunyan adalah istri saya. Saya akan minum ini untuk istri saya. Di meja ini. Belum giliranmu untuk memberi saya minum. Liu Lao. Perjanjian pernikahan ini ada di sini. Kamu bukan cuma punya Yunyan sebagai cucu. Meskipun Sisi masih muda. Tapi cocok dengan longer saya. Cukup serasi. Jadi, hari ini, kita tetapkan pernikahan mereka. Apa? Tidak mungkin. Kakek kamu buru-buru memanggil saya dari luar negeri. Hanya untuk menikahkan saya dengan anak ini. Kakek Sisi masih kuliah. Sekarang tunangan apakah tidak terlalu cepat? Liu Lao ini cucumu yang kamu didik dengan baik. Berteriak-teriak di depan orang tua. Tidak sopan sama sekali. Chen Shishou. Tenanglah. Sisi ini. Masih 19 tahun, masih muda. Setelah saya pulang, saya akan berbicara baik-baik dengannya. Kalian sudah tak usah berharap lagi. Saya tidak akan menikah dengannya. Liu Lao. Bulan lalu saya menerima aplikasi pinjaman dari grupmu. 20 miliar itu. Tampaknya kalian tidak terlalu membutuhkan. Bagus sekali Shishou. Tidak menyangka, orang bisa begitu keji, tidak peduli status atau kedudukannya. Kamu siapa? Berani bicara begitu ke bapakku? Kamu nggak mau hidup ya? Lumayan juga ya kamu berbakti. Bapakmu buru-buru nikahin kamu. Ya karena kamu gak bakal lama lagi hidupnya. Chen Lao buru-buru nikahin kamu. Jangan-jangan buat musir sial. Kamu ini nggak tahu diri ya? Kutuk anakku. Kalau Chen Lao bilang begitu, ya udah gak ada cara lagi. Hei kamu. Aku kasih muka sama Liu Lao. Kalau kamu masih berani ngomong sembarangan, aku bakal bikin seluruh keluarga Liu ikut mati. Chen Shishou, tenang dulu. Jujur aja, cucu menantu saya ini memang bisa ilmu metafisika. Kalau anakmu memang sakit-sakitan, mending coba periksa sama King Feng. King Feng. Chen Shishou sama keluarga Liu juga udah kenal lama. Kalau memang ada masalah, langsung aja bilang. Hei kamu, hari ini kalau kamu nggak bisa kasih penjelasan, aku nggak bakal maafin kamu. Oke, aku bakal jelasin. Chen Shishou. Rumah pribadi ini kan kamu beli tahun lalu. Iya, 2 pohon di depan itu kan kamu yang tanam. iya. Ya udah jelas.
Rumah ini sebelumnya ada yang gak beres. Pemilik sebelumnya ngebunuh 2 tulang naga di bawah tanah. Kebetulan pohon yang kamu tanam, ngerusak jalur energi tulang naga. Bikin energi negatif nyebar. Kalau kamu gak bongkar rumah ini, perbaikin tulang naga. Anakmu mungkin cuma punya sisa sebulan lagi hidupnya. Kamu ngomong apa sih? Gak percaya? Hah? Xiao Long, kamu kan dari tahun ini mulai. Siang hari dada sesak dan napas pendek. Malam hari mimpi buruk terus menghantui. Benar-benar seperti itu. Tampaknya kalian sudah berobat kemana-mana tapi belum sembuh. Entah dengar nasihat dari mana yang sesat. Menikah untuk menghilangkan sial. Master ini. Apakah ada cara untuk menyelamatkan anak saya? Asalkan bisa menyelamatkan nyawa anak saya. Bahkan jika harus menukar dengan nyawa tua saya tidak akan menyesal. Master ini. Apakah ada cara untuk menyelamatkan anak saya? Asalkan bisa menyelamatkan nyawa anak saya. Bahkan jika harus menukar dengan nyawa tua saya tidak akan menyesal. Ada. Tapi kenapa saya harus menyelamatkan anakmu? Bukankah kamu bilang saya ngawur dan meminta keluarga Liu ikut mati? Saya yang bodoh. Saya yang ngawur. Mohon maafkan saya Master kecil. Kalau begitu jika saya selamatkan nyawa anakmu, bagaimana dengan perjanjian pernikahanmu dengan keluarga Liu? Dihapus semuanya. Bagaimana dengan pinjaman keluarga Liu? Segera ditandatangani. Segera ditandatangani. Baik, sepakat. Silakan berdiri. Pergi dulu bongkar rumahnya. Dasarnya juga harus dibakar habis. Perbaiki tulang naga. King Feng. Apakah tidak ada cara lain? Rumah ini harganya mahal. Benar-benar manusia mati karena harta. Kalau begitu tidak rela sedikit harta, maka manusia harus menderita sedikit. Mohon petunjuk Master kecil. Duduk. Pertama saya harus membersihkan rumah. Pak Chen. Saya butuh sesuatu sebagai pemicu. Pemicu apa? Saya. Sekarang tergantung padamu. Saya butuh beberapa bahan obat. Ikuti resep ini untuk saya. Seseorang. Cepat panggil Dokter San untuk mengirimkan obatnya. Saya ingin mengatur tubuh Chen Long. Saya mohon, pastikan nyawa anak saya diselamatkan. Lepaskan bajunya. Longer. Tenang. Tidak akan ada masalah. Shishou. Siapa yang memberikan resep ini padamu? Ini obat untuk menyelamatkan anak saya. Ada apa? Omong kosong. Benar-benar omong kosong. Apa maksudmu sebenarnya? Jelaskan padaku. Chen Shishou. Hari ini untungnya saya datang tepat waktu. Resep ini. Ada 18 kontraindikasi. Ini tabu dalam pengobatan. Kalau bukan karena saya di sini. Ceketadak, nyawa putramu. Bisa dalam bahaya. Apa katamu? Tidak mungkin. King Feng tidak mungkin salah. Ya King Feng. Jelaskan padaku. Chen Lao. Kalau tidak percaya jangan pakai. Sekarang saya sudah setengah jalan. Anda sendiri yang memutuskan apakah ingin melanjutkan. Rendam obat di bak mandi. Biarkan dia berendam semalaman. Besok dia akan baik-baik saja. Biarkan dia dengan lukanya. Berendam obat. Hanya dengan cara ini, energi jahat dalam tubuhnya bisa diusir. Master Ye ini. Benar-benar murid dari guru Raja Obat. Ilmu pengobatannya. Sangat hebat. Terlalu memuji. Ikuti resep ini. Rebus 3 kali lagi dan dia akan sembuh. Terima kasih banyak Master Ye atas pertolonganmu. Kakek Liu. Beberapa waktu lalu aku banyak bersalah. Mohon maaf ya. Tidak apa-apa. Omong kosong saja Pak Chen. Yunyan. Pinjaman itu. Segera cair. Tunggu kabar baiknya saja. Pintar. Lihat. Benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Apakah keluargamu pernah mengalami musibah? Kamu sendirian terlantar di jalanan. Bagaimana kamu tahu? Aku juga tahu. Ada seorang gadis kecil yang selalu merawatmu. Kamu bilang akan menikahinya saat dewasa. Gadis itu dulu.
adalah aku. Mana kakak iparku? Kakak iparmu. Bukan di belakangmu itu. Liu Hao, aku kan adik kandungmu. Siapa suruh kamu paling gampang dibohongi? Jelek nih, Pak mau kemana? kita kena jebakan. Apa? Liu Sisi diculik. Terlalu berani. Kamu pulang dulu, tunggu aku. Aku sebentar lagi balik. Aku mau ikut sama kamu. Tidak boleh. Mereka tidak tahu pakai cara apa. Menunggu kita. Aku tidak takut. Aku terlalu khawatir sama Sisi. Bukannya ada kamu yang melindungiku. Baiklah. Kita pergi bersama. Kamu benar-benar berani datang. Anjing kampungan. Aku sudah berkali-kali membiarkanmu. Masa masih mau mati konyol? Ye King Feng. Hari ini siapa yang mati belum tentu. Kita berdua hari ini. Utang lama dan baru sekalian dilunasi. Aku akan membunuhmu. Lalu aku akan menghabisi adikmu. Cari mati. Kok gampang ya? Lu mau ngasih pertunjukan buat kita-kita ya? Kim Jie udah dari tadi di sini. Ngerjain sesuatu. Ilmu-ilmu silat yang gak jelas itu. Kayaknya nggak bakal mempan deh. Tunggu bentar abis ngurusin lu. Aku bakal ngurusin juga. Pacar kecil lu itu. Meskipun gak pakai ilmu silat, aku tetap bisa ngurusin kalian semua. Ayo. Serang dia. Shi Shangfei. Feng Ge. Aku salah. Maafin aku sekali ini. Liu Sisi ada di mana? Di dalam. Aku anterin. King Feng, aku di sini. Nahan kakak perempuan lu buat Sandra. Emangnya lu laki-laki apa? Kalau berani hadapin aku aja. Udah deh nggak usah banyak bacot. Keluarga Liu nggak pernah nganggap aku. Putri keluarga Liu apaan sih? Direktur perusahaan publik apaan sih? Setelah hari ini, semuanya bakal hilang. Putri keluarga Liu apaan sih? Direktur perusahaan publik apaan sih? Setelah hari ini, semuanya bakal hilang. Ikut aku. Ye King Feng. Lama nggak ketemu ya?
Qi Nyue. Kalau ada apa-apa hadapin aku aja. Jangan sakiti mereka. Lihat deh sifat Lu. Aku juga nggak ngapa-ngapain mereka kok. Lagian, Mereka buat aku. Aku juga tidak tertarik. Aku tertarik pada kamu. kalau kamu berani sentuh mereka sedikit saja, aku akan menguliti kamu. Tidak usah sentuh mereka juga boleh. Lutut. Jangan berlutut. Abang, jangan berlutut. Kalau bicara lagi, aku akan cabut gigi kamu. Ayo, ayolah, bunuh aku. Aku suka yang keras. Jangan. Aku berlutut. Jangan. Aku berlutut. Abang, Apa yang harus aku lakukan? Baru kalian mau lepaskan mereka. minum ini. Aku akan lepaskan mereka. Lagi pula, tujuanku hanya kamu. Kamu, aku punya alasan untuk percaya. Tapi aku tidak percaya padanya. Kasih aku pistolnya. Benarkah kamu akan lepaskan mereka? Menurutmu kamu punya pilihan. Jangan. Aku minum. Apa ini? Ini adalah air pemanggil jiwa yang pekat. Sebenarnya, dipakai untuk membius saraf manusia. Kalau manusia meminumnya, akan terus berhalusinasi. Membuatmu terus mengingat hal yang tidak ingin kamu lakukan. Aku tebak yang paling tidak ingin kamu ingat adalah malam kamu melarikan diri. Lihat. Lihat lagi lebih teliti. Lihat lagi apa yang tidak kamu lihat. Aku akan membunuhmu. Kalau begitu kamu butuh ini. Aku mau. Aku akan membunuhmu. Untuk membalas dendam ibuku. Aku akan membunuhmu. Orang yang membunuh ibu. Kamu yang lemah dan tidak mampu. Maka aku harus membunuh diriku sendiri. Aku akan membunuh diriku sendiri. Aku akan membunuh diriku sendiri. Tentu saja, kalau bukan karena ketidakmampuanmu, ibumu tidak akan mati. Benarkah? Karena ketidakmampuanku, ibuku baru mati. King Feng. King Feng, bangunlah.
Jangan takut. Ini segelas air untukmu. Setelah kamu berhasil melarikan diri, kamu ingin melakukan apa? Aku ingin mengalahkan semua orang yang menyakiti ibuku. Kemudian apa? Aku akan menikahimu. Fenger, kamu ikut dengan pendeta, harus patuh dan baik. Aku pasti akan menikahimu. Menepati janji. Setelah kamu menikahiku, Tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Obatmu benar-benar membuatku terjebak dalam kenangan yang paling kutakuti. Kalau aku yang dulu, maka aku memang tidak bisa melarikan diri. Tapi sekarang dalam hidupku, di saat yang paling gelap, aku punya keluarga baru. Duniaku juga punya cahaya. Selamat. Perseteruan antar generasi keluarga Y berakhir. Halo semuanya. Saya Liu Sisi. Hari ini adalah hari ulang tahun kakak saya, Liu Nyan. Dan juga hari jadi pernikahan kakak dan kakak ipar saya yang kelima. Sisi sudah siap belum? Lihat. Sudah siap belum? Ayo. Selamat ulang tahun. Cepat buatlah permohonan. Apa permohonanmu? Aku ingin selalu bersamamu. Wah, terlalu manis. Aku juga ingin selalu bersamamu. Ada apa? Kakak-kakak, kamu kenapa? Yunyan. Ye King Feng, kamu kemarilah ke sini. Ada apa? Lihatlah anakmu yang hebat. Bagaimana dia bisa menghitung 57 menjadi 67? Coba hitung lagi dengan cara yang aku ajarkan. Ayah, sepertinya aku menghitung. Hari ini kamu mungkin akan mengalami kecelakaan. Aku juga merasa begitu. Ayo pergi.